Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus. Semoga Allah meridai semua kita yang hadir di majelis ini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga dengan karamahnya keberkahan Syekh Ahmad At-Tijani, dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat taufik hidayah, sehingga kita kembali pada malam hari ini berkumpul di majelis zikir yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-84 daripada surah-surah Al-Qur'an, Suratul Insyiqaq, yaitu surah Al-Insyiqaq. Makiyatun, surah ini diturunkan di Makkah, wa ayatuha khamsun wa ishrun, dan ayat-ayatnya berjumlah 25 ayat. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Izas samaa'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Ini tentang hari kiamat. Jadi surah-surah yang diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi hijrah itu banyak tentang mengisahkan hari kiamat, mengisahkan tentang hari berbangkit. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy kada percaya. Mereka kada percaya akan ada hari pembangkitan. Idzas samaa'un syaqqat, apabila langit telah terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan taat tunduk langit itu bagi Tuhannya, dan mestilah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan apabila bumi diratakan, bumi rata terhampar, kada ada lagi gunung-gunungan,
kadada lagi kayu, pohon-pohonan, semua terhampar rata dan melemparkan bumi itu sesuatu yang ada di dalam perutnya, dan kosonglah perut bumi itu, dan bumi itu tunduk patuh pada Tuhannya, dan mestilah bumi itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berbuat beramal sampai engkau mati, baik itu amal kebaikan ataupun amal kejahatan. Famulaki, maka dia akan menjumpai perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi kita akan berjumpa, baik itu hasanah, ibadah, kebaikan, akan kita jumpai di akhirat. Baik yang kita lakukan di dunia ini berupa itu dosa, maksiat, akan kita jumpai juga itu nantinya di akhirat. Semua akan kita jumpai, baik itu kebaikan yang pernah kita lakukan ataupun kejahatan yang pernah kita lakukan. Famulaki, pasti kita akan jumpai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahibba ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaki. Ujar Jibril, wahai Muhammad, cuma pada hakikatnya Jibril menyampaikan lawan kita berataan, manusia seberataan. Ujar Jibril, Ishma syi'ta, hiduplah engkau semaumu. Tasarah hikam hendak jadi napa jadi Jibril? Hendak bakal kuan baik, tasarah hikam. Hendak bakal lakuan kada baik, banyak bolah dosa, tasarah hikam. Hendak jadi napa? Ujar Jibril, fa innaka mayyitun, tetapi engkau harus ingat bahwa engkau akan mati. Tasarah hendak jadi napa? Tapi ingat, kita berataan akan mati. Fa innaka mayyitun, saberataan akan mati. Bila kita bakal lakukan kada baik, kita juga kayaknya sangsara, karena kita saberataan akan mati. Ishma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah engkau semaumu, tetapi ingat engkau akan mati. Wa ahibba ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan kata Jibril, cintailah sesuatu yang kamu ingin cintai. Silahkan cintai, jar Jibril, baik itu harta, baik itu apa, pangkat jabatan, baik itu cinta manusia. Cintailah semaumu, silahkan cintai, tetapi ingat, jar Jibril, ingat engkau pasti akan memisahinya. Fa innaka mufariquh, cintailah semaumu, tetapi ingat engkau pasti akan memisahinya. Bila kada kita berdahulu mati, yang dicintai itu hilang. Nah, kita pasti akan memisahinya. Dan semakin banyak sesuatu yang kita cintai, maka semakin sulit kita menghadapi kematian. Nauzubillah. Makanya bujur-bujur cinta itu hanya kepada Allah. Cintai Rasulullah, cintai orang-orang soleh, para aulia, itu yang mesti kita cintai. Jangan salah meletakkan cinta. Jangan sampai hubud dunia hibak di dalam hati. Cinta lawan dunia ini hibak. Jaka diibaratakan ujar guru,
Cinta dunia itu ibaratnya bulu. Misalnya betis kita nih ada nang bebulu oleh. Nah, lakian nih. Semakin kita banyak cinta lawan dunia, maka semakin labat bulunya. Maka bila ditarik kena mati. Nang kayak penang menarik bulu tinang kayak nang bahanggus, sakitnya luar biasa. Bila banyak cinta dunia dalam hati kita, semakin banyak, semakin ngalih, semakin sakit kematian kita. Dicabut dengan secara paksa. Nah, lalu kesakitan tuh, kayak berarti bulunya banyak, bulunya ditarik bawa lanjutan. Misalnya apa? Pakai apa nih itu misalnya? Yalah. Nah, pakai lakban enggak? Nah, tarik bawa lanjutan, sakit. Bulunya banyak. Tetapi kalau kita dalam hati ini hubud dunia, cinta lawan dunia itu kau mengurangi, jangan sampai melampaui batas. Nah, hendaknya kita itu melebihkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah daripada apapun. Nah, di dalam hati ini hubud dunia kadada, cinta lawan dunia kadada, maka ibaratnya tadi batis kada bebulu. Nah, dicabut sakit kada sakit. Kada sakit. Dan bulunya banyak dicabut bakal rasan sakit. Nah, jadi semakin banyak yang kita cintai, maka semakin sulit akan menghadapi kematian. Karena semakin banyak yang akan kita tinggalkan hal tersebut. Makanya adalah dalam sebuah kitab disebutkan di antara wasiat nang haram. Wasiat nang haram artinya membawa wasiat ini maka itu berdosa. Napa wasiat haram? Misalnya hendak meninggal berwasiat lawan bini ikam kada boleh kawin ke lain bila aku mati. Nah, itu wasiat haram. Bila mati orang tuh su'ul khatimah, nauzubillah. Kenapa? Nih orang kecintaan lawan bini. Kecintaan lawan bini berwasiat demikian. Silahkan cintai, silahkan. Fa innaka mufariquh, maka nanti engkau akan memisahinya. Nah, jadi jangan sampai cinta kita kepada dunia itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita boleh berwasiat ke itu. Kita boleh berwasiat ke itu. Itu di antara wasiat yang haram. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, dan perbuatlah apa yang kamu mau, engkau pasti akan menjumpainya nanti di akhirat. Nah, ya tadi napa nang kita gawi, baik itu amal baik atau amal jahat, maka kita akan menjumpainya nanti di akhirat. Fa mulaqih, kita akan menjumpainya nanti di akhirat. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, di mana kita akan menjumpai amal kita itu nantinya di akhirat, yaitu di dalam satu buku catatan yang disebut dengan sahifah, kitab catatan amal kita. Di sana kita menemukan kita pernah di dalam dunia melakukan kebaikan ini. Kita pernah melakukan dosa di dalam dunia ini. Sudah tercatat di dalam sahifah atau kitab catatan amal kita di akhirat. Itu akan kita temui nantinya. Dan di dalam buku catatan amal itu sudah terdaftar dengan jelas apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dalam dunia ini. La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal sekecil apapun ataupun yang besar, melainkan ada di dalam buku catatan itu. Berataan tertulis, baik itu perbuatan ibadah ataupun dosa. Sekecil apapun dosa tertulis di sana, lengkap dengan hari, tanggal, jam, detiknya, waktunya lengkap.
akan kita temui nantinya itu catatan amal kita. Dan banyak dosa-dosa kecil yang kita lupa dan kita kada sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu kita anggap kecil. Kita anggap biasa. Lalu kita begitu membuka catatan amal itu, takjub melihat dalam buku catatan amal itu ada terdaftar dosa kita. Dan banyak manusia-manusia itu masuk ke dalam neraka karena meremehkan dosa-dosa yang kecil tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Waspadai jar Nabi dosa-dosa kecil itu. Waspadai dosa-dosa kecil. Iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Kata Rasulullah, waspadai dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil ini amunnya banyak ya ganal juga. Ketumpuk jadinya, ganal juga jadinya. Contoh semut gatal, ya. Semut gatal seikung ada di awak kita, mungkin itu kada membahayakan kita. Tapi amun semut gatal nih hibak di awak, apa kabar? Di mata hibak semut gatal, di montong hibak di muatinya semut gatal, apa kabar? Maka itu akan mencelakakan kita. Maka itu juga dosa kecil. Amunnya banyak jadi ganal juga. Jadi ganal juga. Iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Nah, jadi kita jangan hanya lari dari harimau. Kita jangan hanya lari dari buaya, apalah. Tapi kita pun juga harus lari daripada semut gatal nah halusnya. Lari daripada dosa-dosa kecil tersebut maksudnya. Karena ujar Nabi, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Waspadai dosa-dosa kecil. Karena apabila dosa kecil itu tertumpuk, maka menjadi banyak itu dosa. Jadi ganal juga dosanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, dan dia kembali kepada keluarganya yang menunggu di dalam surga dalam keadaan gembira. Mudahan kita bertahan. Orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, ini kau menyambut dengan tangan kanan. Jadi diriwayatkan nanti sahifah atau lembaran kitab ini berada di bawah arsy, lalu diterbangkan. Nah, jadi terbang tuh. Nah, lalu asing-asingnya nih khawatir kalau aku menyambut tangan kiri. Nah, ini terbang. Tetapi refleks orang yang baik amalnya, kau menyambut tangan kanan. Orang yang memang ditakdirkan beruntung banyak amalnya di dunia, amal baik nih, kau ini menyambut dengan tangan kanan. Buku catatan yang terabang tadi kau menyambut dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisap dengan hisap nang mudah. Contoh hisap nang mudah disebutkan oleh ulama, misalnya inya ditakuni oleh Allah, ikam pernah berbuat dosa ini, ujarinya inggih ya Allah,
ku ampuni jar Tuhan. Kan mudah tuh. Ikam pernah berbuat dosa ini inggih jarinya. Kada kau bekolim nih, mun kita bekolim juga tangan nang bepandir bajangan, batis nang bepandir bajangan. Kada kawa kita, kada kawa. Ujar kita inggih ulan berbuat dosa itu, tapi jar Allah ku maafi. Nah, ku maafi. Ikam pernah berbuat amal baik ini inggih ku tarima jar Allah. Itu ngarannya hisab nang mudah. Hisab nang mudah. Hisab yasira. Orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering kali berdoa kepada Allah Taala, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisab ulun. Nah, hisab itu kan di kita perhitungkan amal ulun dengan hitungan yang mudah, dengan hisab nang mudah. Nah ini Nabi melajari kita, amun Nabi digayari hisab nyata sudah. Amun Nabi masuk surga tanpa dihisab sudah, nyata sudah ninto. Tapi Nabi kenapa membaca doa ini terus? Melajari kita, melajari sahabat. Nah. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ulangi, Allahumma hasibni hisabai yasira. Lah ada hafal bahasa kita, ya Allah hisablah ulun nanti dengan hisab nang mudah. Nah, artinya jangan dipersulit. Karena hisab nang mudah, perhitungan nang mudah itu tanda awal keselamatan kita, terhindarnya kita daripada api neraka. Dihisab dengan hisab nang mudah. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab-kitab beliau Bidayatul Hidayah, nah, di dalam kitab beliau nang lain-lain juga Sidin mengajari waktu kita berwudu membasuh tangan kanan. Nah, ada doanya tuh dilajari Imam Ghazali, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amal ulun kena dengan tangan kanan ulun dan hisab ulun dengan hisab nang mudah. Bahasa kitanya tuh. Karena kalau bahasa Arabnya bahasa kita sama aja juga. Pian basuh tangan kanan, pian berdoa, ya Allah, nah, berikanlah catatan amal ulun kaina dengan tangan kanan ini nah, dan hisab ulun dengan hisab nang mudah. Gitu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasaufa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya di belakang, dia menyambut catatan amalnya di belakang dengan tangan kirinya, maka dia berkata, subura, celakalah aku, binasalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini. Jadi waktu terbang catatan amalnya inya menyambut tangan kiri atau berbalik, tangan kiri berbalik. Maka ini adalah tanda dia akan binasa, akan celaka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, amma fi salasati mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Ujar Nabi, ada 3 tempat di hari kiamat itu seseorang tidak akan ingat seseorang jua pun. Saking huru-haranya nih, ada 3 tempat di akhirat itu kita nih kada ingat lagi lawan yang lain dengan seseorang siapapun. Pertama, seseorang tidak ingat akan siapa jua pun indal mizan, ketika amalnya ditimbang. Waktu penimbangan amal,
Intinya kada tahu lagi dah, mikirakan nasibnya aja lagi artinya. Kalau mikirakan yang lain lagi kada kok kada pinandu lawan siapa jua pun. Hatta ya'lama atahibbu mizanuhu am tasful. Sehingga dia tahu bahwasanya ringankah timbangannya atau berat. Nah, jadi di saat itu kita akan lupa seseorang jua pun, karena keadaan ini adalah keadaan yang sangat mencekam, sangat menegangkan begitu Allah. Kecuali tahu sudah, oh ini pacangan berat aman aja nih, amat apa berat amal baik pacangan aman aja nih. Hanya kita kau minandui siapa-siapa, mencari siapa-siapa, amunnya kada tahu lagi, kada kenal kita siapa jua pun, kada akan ingat lagi, hanya memikirkan nasib kita. Yang kedua, seseorang tidak akan ingat siapa jua pun wa inda tatayuri suhub, ketika catatan amalnya berterbangan. Ya tadi waktu nang berterbangan tuh nah, Allah membagikan catatan amal tuh terbang. Jadi asing-asingnya nih, kau nyambut tangan kanan kah, tangan kiri kah, atau berbalik kah. Nah, jadi waktu terbang itu sebertaan, kada ada yang ingat dengan siapa jua pun, hanya memikirkan nasibnya. Saking huru-haranya itu nah, sebelum dia yakin bahwasanya jatuh catatan amalnya di tangan kanannya atau pada tangan kirinya atau dari belakangnya. Yang ketiga, ujar Nabi, seseorang tidak akan ingat siapa jua pun wa inda sirat, ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Iza wudi'a baina zahranai jahannam hatta yajus, sampai dia selamat di seberang. Sampai selamat, hanyar kau minandui siapa-siapa, hanyar kau ingat hendak menolongi kuitan, hendak menolongi anak, hendak menolongi sahabat, hanyar ingat. Tapi waktu menyeberang masih tegang, kada kau minandui siapa-siapa, kada ingat lagi, yang penting nasib seorang dipikirkan. Nah, itu saking huru-haranya itu nah. Jadi Imam Ghazali pun beliau mengajarkan kita juga dalam kitab Sidin, bila kita membasuh tangan kiri waktu berwudu, baca doanya Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Bahasa kitanya, ya Allah, ulun berlindung kepada pian bahwa pian berikan catatan amal ulun dengan tangan kiri, jangan sampai tangan kiri ataupun dari belakang. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Karena bilanya itu mengambil kayaknya catatan amal dengan tangan kiri, tanda bakal mendapatkan kesulitan-kesulitan selanjutnya. Hadirin dan hadirat ya yang dirahmati Allah. Nah, jadi itu huru-haranya hari kiamat. Ada kawa kita menkada isi orang dalam ya lah supaya selamat. Allah itu kada mempunyai anak. Allah allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kada mempunyai anak, Allah kada melahirkan, tetapi Allah punya keluarga. Siapa keluarga Allah? Ahlullah, ahlul Quran. Keluarga Allah adalah ahli Al-Quran. Jadi bila kita baca Al-Quran hari-hari, adalah meluangkan waktu nih baca Al-Quran, menjadi ahlullah, jadi ahli keluarga Allah, itu luar biasa. Ini nang maulah kita selamat kena di akhirat, maulah keluarga Allah kada selamat. Ahlullah, ahlul Quran. Keluarga Allah adalah ahli Al-Quran. Luangkan waktu sehari itu baca Al-Quran. Pada kawa baca Al-Quran pakai Al-Qurannya HP ada wah ini lah.
Artinya di mana kita berjalan tak bawa aja HP juga. Untung sembahyang baca Al-Quran, selembar kah, 2 lembar kah, ada sehari lah kita luangkan waktu itu nah. Ada para yang lalu artinya supaya menjadi ahli Al-Quran. Jadi keluarga Allah, jadi keluarga Allah. Ya Rasulullah, Al-Quran gina. Quran tuh sugih je Nabi. Lagi nadunahu wala faqra ba'dah. Bila orang tuh kau baca Quran, orang tuh sugih. Bila orang tuh kada kau baca Al-Quran, orang tuh masih fakir walaupun banyak duit. Jadi mun kita kau baca Al-Quran, kita tuh orang nang sugih sudah. Disebut Nabi orang nang sugih. Baca Al-Quran, menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Allah supaya kita selamat jadi keluarga Allah. Orang bahari nyaman oleh udah maghrib tuh raab baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kasubalah rumah orang membaca Yasin. Ya, bahari dah. Sebelah rumah orang membaca surah Waqiah. Sebarang rumah ulang udah maghrib bilang orang membaca surah Sajadah. Orang baca Quran. Mun wahine bilang ke sebelah dangdut akademi. Bilang ke sebelahnya audisi lawak. Bilang ke sebarang apa channelnya pulang macam-macam. TV yalah. Coba kita di Hadramaut ajar guru-guru kita di Makkah, di Madinah, di toko-toko itu yang jaga toko Al-Quran di tangan. Sampai-sampai kulit Al-Quran tuh rabit karancakan dijapai. Namun kita kulit HP narabit. Sebulan berganti ulang kulit HP. Rabit nih karancakan dijapai Al-Quran. Di Hadramaut ujar guru-guru kita nang anak nih datang ke nang abah baca Al-Quran. Datang lawan nang mama baca Al-Quran. Datang lawan kakak anak bermainan nih, anak begayaan, nang kakak baca Al-Quran. Datang ke sebelah rumah lawan kawan baca Al-Quran. Mau kada mau ini duduk aja baca Al-Quran. Di Hadramaut, Masya Allah ditarif itu. Kita datang lawan abah main game Mobile Legend, Free Fire. Datang lawan nang mama batiktok nang mama. Kemana ini anak-anak nih? Datang lawan nang kai bacatur nang kai juga. Ya Allah. Ditakone nang cucu kai bila Nabi lahir sarik nang kai nah hulu aja ma'amar lagi main catur sidin orang lagi ma'amar aja sidin. Lalu kemana ini madu itu Allah Al-Quran yang dilepas itu supaya kita menjadi ahlullah keluarga Allah. Ya adalah diluangkan waktu kadang kawa selembar setengah lembar. Kalau pian 2 lembar kawa sehari itu setahun 2 kali khatam. Coba ya.
2 lembar rutin sehari. Setahun tuh 2 kali khatam dia. Tamat Allah. Lembar berarti setahun sakhatam ada artinya pada para lalu aku bagus banget bisa Al-Quran ya. Bagus benar bahari nukar di Makkah. Sekalinya berdebu kandel. Kada baca juga. Itulah Allah ahlul Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi pada hari akhirat itu disimpulkan manusia itu terbagi 4 kelompok. Pertama, kelompok pertama allazina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kelompok pertama manusia yang dimasukkan Allah ke surganya tanpa dihisab, langsung masuk surga. Ini orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka kada tahu apa nangarannya hisab, kada tahu karena langsung masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, kelompok kedua, orang yang beriman kepada Allah, mereka takwa kepada Allah, mereka mendapat hisabnya mudah. Ini selamat juga. Mudahan kita selamat beratahan. Dihisab tapi hisabnya mudah, nyaman aja ya kayak tadi, mudah hisabnya. Nah ini pun alamat bahwa dia bakal selamat daripada hal-hal yang menakutkan di akhirat. Nah yang ketiga, kelompok manusia yang ketiga, orang-orang yang dihisab dipersulit. Nah ini ngalih. Ujar Nabi juga dalam sebuah hadis, manu kisal hisab faqad halaka. Ujar Nabi, siapa yang dipersulit hisabnya oleh Allah maka dia akan binasa, celaka apa jangan. Bila dipersulit ngalih bajangan, kada akan selamat. Mulai umur ditakuni, diberi umur berapa ujar Allah, kemana menggunakan umur, diberi nikmat sekian kemana menghabiskan nikmat, kemana membelanjakan, dipersulit hisabnya, faqad halaka, jar Nabi, pasti akan celaka. Siapa yang dipersulit hisabnya pasti akan celaka. Bila mudah selamat. Dan yang keempat, yang terakhir, kelompok manusia yang keempat, orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Ini langsung juga, nauzubillah, tanpa dihisab langsung melacung ke neraka. Ada tahu hisab juga. Kenapa? Karena lembarannya kosong. Ini adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka langsung ada hisaban. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah ulun dengan hisab nang mudah nantinya. Mudahan masuk surga sabarataan, dan mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk kelompok yang masuk surga tanpa hisab atau kelompok yang dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.